Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah ekologi ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk materi ekologi ini, yang pertama kita insya Allah akan pertemuan langsung ya, mulai minggu depan insya Allah. Untuk jadwalnya silakan disepakati aja. Enaknya sih jam-jam 10-11-an gitu lah ya. Mungkin sampai jam setengah satu supaya tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Dan mudah-mudahan sih tidak bentrok juga sama praktikum biologi dasar ya. Saya juga nggak hafal sih jadwalnya, jadi harus tanya dulu ke Mas Asep. Terus kemudian yang kedua jadwal, saya lupa deh untuk ekologi ini sudah saya kasih tugas belum ya? Nanti tolong direspon ya di grup untuk ekologi, mata kuliah ekologi ini. Apakah sudah pernah saya kasih tugas? Udah ya kalau nggak salah ya di awal pertemuan sih biasanya terkait dengan ini lingkungan, kayak misalnya lingkungan yang sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan ekologi ataupun yang tidak sesuai. Tapi nanti kita lihat lagi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi kita masuk ke dalam ekosistem. Jadi ekosistem kalau misalnya di setelah setelah itu UTS itu biasanya kita akan mulai membahas dari mulai ekologi hewan, kemudian nanti ekosistem di terestrial atau misalnya di organisme darat, kemudian di laut sampai dengan estuari, sampai nanti ke pencemaran lingkungan yang terjadi dalam bidang ekologi itu seperti apa gitu. Jadi hari ini kita akan mulai dengan pembahasan terkait dengan ekologi hewan. Pengantarnya, ekologi itu seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah suatu ilmu mengenai dinamika kehidupan. Karena yang dibahas adalah fenomena penampilan dari organisme di alam sebagai hasil dari berbagai hubungan interaksi, pengaruh, mempengaruhi, dan saling ketergantungan organisme dengan lingkungannya. Untuk istilah ekologi sendiri pada awalnya dikemukakan oleh Haeckel dan terkenal dengan hukum biogenetiknya yaitu ontogeny merekapitulasi dari filogenik. Ada relevansi antara bidang ekologi dengan peradaban manusia, di mana sejalan dengan berkembangnya peradaban populasi manusia makin meningkat dan jumlah macam kebutuhan hidupnya makin bertambah. Kemudian lahir teknologi yang makin lama makin maju dan membantu manusia menaikkan laju pemanfaatan sumber kebutuhan dari lingkungannya dan dari sumber daya alam. Kemajuan teknologi dan peningkatan kebutuhan hidup manusia berkembang dalam hubungan saling memberi umpan balik. Jadi kita sebagai faktor biotik ya, kita sebagai faktor biotik dari struktur ekologi itu memberikan peran yang sangat penting terhadap proses relevansi dari peradaban si ekologi ini sendiri. Walaupun memang kebanyakan akibat yang ditimbulkan dengan adanya interaksi umpan balik ya, interaksi keduanya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu memang sekarang-sekarang ini ya maksudnya mengakibatkan yang namanya pencemaran gitu. Walaupun tidak semua juga, tapi kan interaksi itu pasti akan selalu ada ya antara manusia dengan lingkungannya ini. Nah, meningkatnya kemampuan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengelola hasil-hasilnya menyebabkan bertambahnya potensi manusia untuk mengubah alam dan lingkungan hidupnya. Dan di sini manusia berperan ganda sebagai manipulator lingkungan dan sebagai komponen dari sistem kehidupan yang rentan terhadap dampak lingkungan. Dalam bidang ekologi tentunya membahas kehidupan pada tahapan dari mulai populasi yang sudah pernah saya sampaikan, populasi, komunitas, dan juga sistem ekosistem, sistem ekologi, di mana ekologi sendiri ini merupakan bagian disiplin ilmu dari mulai fisiologi, genetika, dan ilmu lainnya. Dan memang fokusnya memang kalau ekologi itu bukan terkenal ya, memang karena kaitannya dengan lingkungan, dan biasanya kalau lingkungan itu selain faktor abiotik dan biotik, juga ada faktor manusia di dalamnya. Bagian maaf.
Pembagian taksonomi mempunyai nilai dan kepentingan praktis karena ada kelompok organisme yang dianggap lebih penting dan menarik ditinjau dari sudut yaitu pertanian, ekonomi, kedokteran, dan lain-lain. Selain itu, suatu kelompok organisme memerlukan teknik dan metode pendekatan tertentu. Kita masuk ke dalam bab utamanya yaitu ekologi hewan, di mana ekologi hewan dan ruang lingkupnya. Sasaran dan pusat perhatian dari ekologi hewan adalah satu atau beberapa kelompok hewan, baik berupa spesies, populasi, dan juga komunitas. Penyebaran lokal dan geografis serta kelimpahan populasi. Kemudian di dalam ekologi hewan akan ditemukan adanya perubahan berkala. Jadi beda kayak misalnya tumbuhan, walaupun tumbuhan juga mengalami pengaruh akibat adanya musim, kayak gitu-gitu kan. Tapi kan karena hewan ini dia mobile ya, maksudnya berpindah-pindah tempat, bergerak seperti itu, otomatis ada yang disebut sebagai perubahan berkala seperti musiman, bulanan, tahunan, dan juga sebagainya dari mulai kehadirannya, kelimpahan, ataupun aktivitas dari populasi hewan dari habitatnya. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu dia cenderung lebih stabil gitu. Makanya kalau misalnya kita penelitian terkait dengan ekologi, biasanya kalau ekologi tumbuhan kan lebih kayak ke aneka-ragaman ya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman tumbuhan. Nah, kalau misalnya hewan itu biasanya tingkah laku. Bisa sih keanekaragaman juga, tapi maksudnya dia tuh lebih tidak stabil. Artinya kalau misalnya kita mau melakukan sampling gitu ya, kalau misalnya di hewan, karena dia biasanya mobile dan berpindah-pindah, biasanya titik yang diambilnya pun lebih banyak untuk mewakili area-area yang akan kita cuplik gitu ya, area-area yang akan kita ambil contohnya gitu. Beda seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan kan dia cenderung stabil ya dalam beberapa waktu tuh tempatnya masih di situ-situ aja gitu. Nah, beda kayak misalnya kita ngambil di perairan aja siang hari sama malam hari sama pagi hari itu di dalam satu titik, satu permukaan itu bisa beda yang ditemukan kayak gitu. Sedangkan kalau tumbuhan kan ya karena dia nggak pindah-pindah ya, kecuali misalnya terbawa arus atau terbawa angin atau misalnya ada bencana alam gitu, itu biasanya strukturnya tidak berubah. Tapi kalau misalnya hewan itu lebih cepat berubah. Kemudian di dalam ekologi hewan ada pola antar hubungan hewan dalam populasi dan juga komunitas, adaptasi struktural dan pengaturan fungsional dari hewan dengan lingkungannya, kemudian ada aktivitas tingkah laku hewan dalam kondisi alami, ekologi evolusi atau segregasi niche, serta ekologi sistem dengan pemusatan pada komponen hewan. Di mana hewan sebagai organisme heterotrof dan kedudukannya di dalam ekosistem sebagai konsumen, maka hewan selalu bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi. Karena kan dia produsen ya, tumbuhan itu sebagai produsen otomatis sumber makanan dari hewan itu ya apalagi kalau bukan tumbuhan. Dari mulai sumber energi, kemudian sumber tempat tinggal, pensuplai materi, berlindung, sampai tempat menghindar predator, serta yang lainnya. Pengenalan berbagai jenis tumbuhan dan aspek ekologi tumbuhan akan sangat membantu mengenai masalah ekologi hewan. Nah, ini adalah terapan ekologi hewan di mana penerapan ini menyangkut hewan-hewan yang berpotensi merugikan atau menguntungkan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, serta peternakan, dan bidang konservasi alam yang berkaitan dengan pemulihan flora dan fauna serta pelestarian hewan langka. Jadi itu adalah, jadi ibaratnya sebelum kita berlanjut-lanjut nih kalian misalnya ke mata kuliah biokonservasi, biodiversitas, kemudian genetika populasi, nah ekologi tumbuhan, ekologi hewan ini menjadi dasar gitu. Kalau misalnya dulu pada saat saya kuliah itu biasanya selain ekologi, terus ada ekologi hewan, ada ekologi tumbuhan. Tapi kalau misalnya di kita kurikulumnya, karena fokusnya tidak hanya ke bidang lingkungan, tapi ke biologi industri, sehingga kan mata kuliahnya banyak ya, maksudnya campur-campur gitu kan, bukan cuma yang fokus ke bidang lingkungan saja. Dari ekologi hewan, ada yang disebut sebagai tingkah laku hewan. Tingkah laku hewan secara susunan nama
itu adalah etos adalah adat, istiadat, kebiasaan, karakter, serta logos adalah ilmu, cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan karakter manusia atau hewan teristimewa pada kondisi alam. Itu disebut etologi atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, hasil aktivitas yang terkoordinasi dan terarah sehubungan dengan adanya satu atau lebih rangsangan ataupun interaksi dari lingkungan. Ada beberapa hal. Kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya ekologi hewan? Atau kenapa kita perlu memperhatikan yang namanya tingkah laku hewan? Yang pertama adalah pengetahuan tentang bagaimana hewan bereaksi atau suatu perubahan atau tekanan dari lingkungan dapat membantu para peternak, memelihara satwa di kebun binatang, dan penangkar satwa liar. Ya, kalau misalnya di kebun binatang gitu ya, itu kan juga banyak juga tuh alumni UNB ya, mereka ya belajar ini juga, tapi mereka biasanya basicnya itu dari kesehatan hewan dulu ya, D3-nya kesehatan hewan, kemudian mereka ngambil kuliah di biologi UNB, kemudian mereka mempelajari langsung gitu tingkah laku hewan tersebut karena berkaitan dengan ilmu ekologi ini. Kemudian perlu yang kedua, perlu dicari jawaban atas pertanyaan mendasar apakah tindakan satwa terhadap suatu peristiwa yang dihadapi dilatar belakangi oleh adanya suatu unsur intelijensia dari satwa tersebut. Jadi ya tingkah laku kan kita satwa itu kan dia punya insting ya, maksudnya dia punya insting gitu, punya punya perasaan juga kan, maksudnya terhadap sesuatu ketika misalnya jam segini, dia juga punya jam biologis ya, ketika dia harus bereproduksi, ketika dia harus makan, mencari makan, melindungi anaknya, berkumpul bersama kawanannya, kemudian waktunya istirahat atau tidur. Nah, itu adalah hal-hal penting yang bisa kita perhatikan gitu. Dan ketika kita fokus di dalam bidang ekologi hewan, kita akan maksudnya bisa, oh ternyata kera gitu ya. Ternyata kera itu dia jam segini tuh dia udah otomatis gitu. Mungkin kita akan perhatikan dalam satu waktu yang misalnya dalam 1 minggu gitu atau dalam 1 bulan gitu ya. Kita perhatikan, oh ternyata kera tuh setiap hari aktivitasnya sama jam segini karena mereka punya jam biologi gitu kan. Mereka punya waktu yang ibaratnya secara otomatis metabolisme tubuhnya akan mengatur seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah manusia diserahi tugas untuk memelihara dan mempergunakan makhluk hidup sebagai satwa percobaan. Sebaiknya diketahui dengan lebih mendalam bagaimana cara pendekatan kepada hewan tersebut agar diberikan tingkatan kesejahteraan hewan. Gitu. Karena ya utamanya sih untuk tempat-tempat yang memang kayak dijadikan tempat konservasi, kemudian tempat wisata yang ada hewannya, seperti itu kan. Kemudian juga interaksi kalau misalnya hewan-hewan yang ada di alam sih gitu ya, yang ada kita yang memang harus hati-hati kan sama mereka gitu. Tapi kalau misalnya kan banyak hewan yang peliharaan kan, bukan peliharaan doang, peternakan gitu kan. Peternakan hewan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu kan dibutuhkan ilmu juga untuk mengelolanya, manajemen dari mulai biar misalnya peternakan ayam lah gitu ya, biar entah itu ayam buat telurnya, diambil telurnya ataupun dagingnya atau peternakan sapi itu kan semua butuh butuh ilmu ya untuk kesejahteraan hewan ini. Maka dibutuhkanlah si ekologi hewan untuk memperhatikan yang namanya tingkah laku. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya adalah pengamatan lapangan dengan laboratorium sering tidak dapat mengendalikan kondisi lapangan, sehingga pengamatannya dapat terpengaruh oleh unsur-unsur, misalnya ada unsur gangguan lingkungan. Laboratorium tidak begitu dipentingkan mengenai kondisi fisik si peneliti dan lain-lain. Jadi ya kita asalkan dapat tahu ilmunya ya, misalnya gitu kan kalau hewan itu dia tidak tidak seperti tumbuhan yang ya ada beberapa tumbuhan yang sensitif kayak gitu, sensitif terhadap rangsangan. Apalagi hewan kan dia kalau misalnya ada yang ngeliatin dari jarak dekat, ya dia akan menghindar gitu, ada respon yang mereka keluarkan gitu. Ada perintis studi tingkah laku, ada beberapa peneliti, diantaranya adalah Charles Darwin dari Origin of Species bukunya,
Kemudian ada J. Henry Fabre, yaitu orang pertama yang meneliti hewan dalam lingkungan alam. Kemudian C. Lloyd Morgan, di mana meneliti hewan yang sifatnya sederhana. Kemudian ada Ivan Pavlov, penelitian dalam laboratorium mengenai seekor anjing. Ada beberapa bapak. Muncul bapak ekologi, ada Konrad Lorenz, Carl von Frisch, Nico Tinbergen, dan Theodor C. Searle. Kemudian ada Hindi Robert yang meneliti terkait dengan burung kenari. Ahli pada zaman dahulu mengatakan bahwa tingkah laku binatang seluruhnya dikendalikan oleh rangsangan dari luar. Tapi ahli yang sekarang ini mengatakan bahwa perilaku hewan dikendalikan faktor eksternal maupun faktor internal. Kadang-kadang hewan melakukan perilaku tanpa adanya salah satu rangsang yang berkaitan dengan perbuatan. Karena memang bisa hormon, bisa karena dia kondisi dalam tubuhnya dia internalnya dia, atau karena ketersediaan makanannya dia sedikit, dia akan merespon terhadap lingkungan, terhadap orang yang dari luar gitu. Kalau lingkungan jelas ya adanya perubahan lingkungan, cuaca, kemudian juga misalnya cuaca, kemudian juga faktor-faktor eksternal yang ada di luar lah, misalnya diganggu predator sebagainya. Kalau dari dalam tuh lebih ke kayak hormon, kemudian juga kayak misalnya hormon nih, misalnya hormon itu kan dia bisa mengatur emosi ya, eh, karena dia udah ada jam biologinya, misalnya dia waktu tidurnya terganggu atau misalnya dia apa namanya, tidak ada pasangan untuk melakukan reproduksi, itu juga bisa masuk ke dalam salah satu materi yang diperhatikan dalam ekologi hewan. Tingkah laku seperti apa sih gitu, lama-lama kan itu bisa sakit ya ikan jadinya hewannya bisa stres, hewannya bisa sakit, lama-lama bisa mati gitu kan, dan bisa menyebabkan namanya kepunahan. Kaitan-kaitannya seperti itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor luar seperti faktor lingkungan, stimulus seperti cahaya, rangsang, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal tadi seperti hormon, gen, dan juga susunan syaraf, di mana hormon ini dikeluarkan kelenjar endokrin ke dalam darah dan tidak hanya merangsang proses pertumbuhan, tapi juga mempengaruhi tingkah laku. Contohnya adalah jenis ayam jantan yang tidak berkokok. Tingkah laku dapat dibedakan seperti refleks ketika dia terkena sentuhan, ketika dia terancam, ketika dia dikejar-kejar, adanya ya dikejar-kejar itu adanya ancaman, ketika dia diliatin terus gitu kan. Itu adalah refleks, artinya respon terhadap rangsangan luar yang diberikan oleh faktor internal faktor eksternal ketika dia lapar gitu, dia cari makan gitu, ketika dia misalnya ngantuk gitu kan dia akan masuk ke kandang gitu. Misal gitu. Kalau di alam ya ketika dia mendapatkan ancaman terhadap dirinya dan juga misalnya keluarganya kan biasanya kan ada induk anak misalnya gitu kan. Dan teman-temannya juga kawanannya mereka akan melakukan yang namanya refleks. Kemudian yang kedua adalah tropisme kinesis taksis, yaitu gerakan membelok bergerak berpindah tempat yang merupakan respon hewan terhadap perubahan dari faktor lingkungan. Misalnya mereka terancam karena adanya Gunung Merapi gitu. Kalau misalnya Gunung Merapi meletus, atau misalnya adanya gempa bumi kan kadang manusianya menyelamatkan diri sendiri kan gitu. Misalnya punya peternakan lah gitu. Nah, si hewannya juga mereka udah punya feeling kayak gitu. Itu ya. Terus itu beberapa contoh dari tingkah lakunya. Untuk mengenal macam stimulus yang menyebabkan respon, ada termo, itu respon terhadap suhu, foto terhadap cahaya, terhadap kelembaban, kemo terhadap substansi kimia, tigmo kepada sentuhan, reo kepada arus, dan galvano terhadap elektrisitas. Kemudian yang ketiga adalah tingkah laku naluri, di mana suatu sistem mekanisme syaraf yang diorganisasikan menjadi rangkaian yang dipengaruhi oleh stimulasi, priming stimulasi, releasing stimulasi, dan directing secara langsung, stimulus secara langsung. Sifat naluri adalah karakteristik, sudah ada sejak lahir, dan merupakan pertahanan biasanya.
Dan aktivitas naluri kemungkinan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat adalah tingkah laku belajar, di mana tingkah laku hewan tidak semuanya pembawaan, tapi merupakan hasil belajar. Misalnya kayak burung gitu kan suka dilatih manggil siapa gitu kan, manggil yang ngerawatnya gitu kan. Karena kan mereka nggak tiba-tiba ya, nggak tiba-tiba bisa kayak gitu. Biasanya dia di ini juga diajarin. Kemudian misalnya hewan-hewan peliharaan sih ya kayak kucing, kayak anjing gitu kan mereka kalau misalnya dibiasakan untuk dilatih gitu kan seperti itu tanpa paksaan gitu ya, tanpa paksaan kondisinya itu biasanya bisa gitu. Dan banyak juga kan contoh hewan-hewan yang dijadikan sirkus walaupun itu contoh yang tidak baik ya, contoh yang tidak baik kayak hewan-hewan yang dijadikan sirkus kayak lumba-lumba gitu-gitu ya. Macan, misalnya harimau gitu, mereka yang jadi gajah gitu, yang jadi tontonan. Kalau misalnya tidak berlebihan sih mungkin oke lah. Tapi kan pasti berpengaruh ya terhadap aktivitas dan tingkah. Jadi yang berada di alam sama yang sudah berada di penangkaran, sama yang berada di tempat yang biasa dipertontonkan, itu biasanya tingkah lakunya itu akan berbeda-beda karena adaptasinya berbeda-beda dan itu jelas gitu loh. Kalau misalnya di maksudnya jelas jelas tuh jelas terlihat ya maksud saya. Jelas terlihat perbedaan masing-masingnya. Ada beberapa macam tingkah laku belajar pada hewan, di antaranya adalah belajar meniru, coba-coba, memahami, rasa, kemudian tingkah laku mengatur dan mengimbangi. Contohnya hewan homeotem yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya adalah lebah madu dan siput gurun pasir. Jadi maksudnya sebenarnya tingkah laku hewan ini dari tingkah laku belajar ini bisa gitulah dididik atau misalnya di diulang-ulang gitu seperti itu gitu. Kalau misalnya memang hewan-hewan yang memang hewan peliharaan sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hewan-hewan yang dijadikan untuk maaf ya kayak misalnya topeng monyet gitu-gitu kan dia disuruh pakai apa dipertontonkan gitu kan kasihan ya. Ada yang disebut sebagai masyarakat hewan. Jadi hewan ini juga mereka hidup berkelompok. Yang pertama, mengapa hewan itu hidup berkelompok? Di antaranya adalah untuk proses reproduksi, di mana ada harimau jantan dan betina, kemudian pertahanan melawan predator, di mana dengan berkelompok hewan menjadi lebih besar daripada sendiri ketika melawan predator. Karena bukan banyak juga, apalagi kondisinya di alam, kebanyakan hewan itu mereka berkelompok kan. Gajah, kawanan macan, kawanan rusa, kawanan apa lagi? Biasanya tuh suka di Nat Geo kan suka ada ya, mereka hidup memang bermasyarakat gitu, ada lingkupannya. Kemudian ikan gitu kan, predator sedang mengintai satu mangsa, strategi mangsa terbaik menempatkan diri sehingga ada individu lain yang berada di antara dirinya dan juga predator tersebut. Ini adalah contoh aktivitasnya dari masyarakat hewan, diantaranya adalah ikan. Kemudian perilaku burung unta, pembuatan sarang yang mengumpulkan telur sebanyak mungkin, kemudian mengeraminya. Kemudian usaha mencari makan, mereka dapat saling mengganggu, tapi tidak ada cara tetapi tidak ada cara mencegah timbulnya pendatang baru. Contohnya predator, kayak ular, kucing yang menangkap mangsa dengan cara mengendap-endap. Karena kan hewan ini juga mereka punya ya itu sistem pertahanan diri. Terus gimana caranya nih biar gue makan kayak gitu kan, biar makan ya harus mencari makanannya sendiri juga. Mereka sudah punya aktivitasnya sendiri masing-masing. Ada yang disebut sebagai kodominan atau kedominan. Selain di tumbuhan, di hewan pun ada yang disebut sebagai kodominan, di mana individu yang lebih tua, lebih besar, lebih banyak kawanannya dan lebih kuat, ada perkelahian itu dia akan menang. Itu adalah contoh individu yang lebih dominan di antara individu yang lain. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari hewannya, ada laba-laba, kemudian ada rusa, ibaratnya kayak senioritas lah ya. Terus kayak misalnya di hutan juga kan ada yang disebut sebagai raja hutan gitu.
ada yang dia itu ya karena dia merasa karena karnivora kan, kalau misalnya sama-sama karnivora nih sama-sama predator, ular dan macan ya mereka akan sama-sama berebut untuk mendapatkan makanannya gitu. Apalagi kalau jumlah makanannya terbatas. Kemudian selain kedominan ada kesinkronan. Kesinkronan ini adalah adanya kesamaan gerak atau keinginan antar individu satu dengan individu yang lain dalam keseluruhan pada tingkah laku yang akan dilakukan atau berlaku setiap hari. Ini adalah contoh kesinkronannya. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan terkait dengan ekologi hewan. Silahkan kita lanjut ke WhatsApp group apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.